Islam dengan segala keindahan di dalamnya selalu mengingatkan kita sebagai umatnya untuk selalu berbuat kebaikan pada sesama manusia. Saling berbagi antar sesama ialah salah satu amalan yang memiliki pahala besar. Dalil tentang sedekah dalam Islam sudah tertera dan dijelaskan dengan sangat rinci sehingga memudahkan umat muslim memahami pengertian dan kepentingannya. Sedekah adalah cara termudah yang disediakan Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengikis perbuatan-perbuatan dosa umatnya. Sedekah dapat berbentuk apa saja. Salah satunya sedekah dalam bentuk makanan. Sedekah dalam bentuk makanan ternyata tidak hanya bernilai pahala, namun juga syarat akan nilai sosial. Di Kota Bekasi, ada sebuah truk pengangkut makanan yang membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan sedekah berbagi makanan ini dikenal dengan nama Warteg Yatim. Warteg Yatim hadir di tengah masa pandemi pada tahun 2021. Kehadirannya saat itu sangat dinantikan oleh panti asuhan yang membutuhkan. Alhamdulillah ya, saat ini kita berada di dapur Warteg Yatim yang alhamdulillah dari tahun 2021 ya, tepatnya sebelum Covid melanda negeri kita, ya Warteg Yatim mengambil peran untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lahirlah program yang namanya Warteg Yatim. Kehadiran Warteg Yatim tidak semata-mata terjadi begitu saja tanpa adanya orang-orang baik yang menggerakkan. Kolaborasi antar dua orang baik yang peduli dengan sesama menjadi bukti bahwa membantu sesama menjadi sangat mudah. Memang kan awalnya Alihwan Foundation juga sebelumnya sudah mempunyai program yang sama. Namun kemudian dengan adanya program ini jangkauan kita luar biasa, sangat luasnya. Dan saya tidak mengira program ini akan sedahsyat ini gitu. Dan hampir 200.000 box lebih ya sudah kita salurkan ke hampir 300 panti asuhan dan pondok pesantren di Jabodetabek ini ya. Alhamdulillah. Agus Yahya Sukmana ialah inisiator Warteg Yatim. Kegiatan sosial dan berbagi memang bukan hal yang baru untuknya. Sebelumnya ia juga sering melakukan kegiatan berbagi untuk anak yatim. Tak hanya itu, jiwa sosialnya yang tinggi membuat Agus bersedekah dimanapun. Salah satunya di platform donasi online. Karena keaktifannya di platform tersebutlah namanya dikenal sebagai orang baik. Ya, jadi Warteg Yatim. Kenapa namanya Warteg Yatim? Kalau warteg itu kan identik sama makanan tuh. Jadi kayak lebih apa ya, kita kalau orang Indonesia dengar warteg, wah kayaknya nih dia menyediakan makanan nih gitu kan. Nah, Warteg Yatim itu karena kita waktu awal berdiri kita fokus untuk anak yatim. Jadi ke panti asuhan waktu awal, cuman panti asuhan itu jangkauannya masih sedikit ya. Maksudnya nggak terlalu banyak panti asuhan. Di Bekasi juga khususnya, biasanya satu panti itu cuman ada 20-30 orang. Akhirnya kita luasin lagi nih jangkauannya. Jadi ke pesantren, tiap satu pesantren itu bisa ada 50 bahkan sampai 1.000 orang. Kebiasaan berdonasi di platform donasi membuat nama Agus Yahya Sukmana pun dikenal luas. Platform donasi tersebut mengajak kerjasama untuk membuat jangkauan berbagi lebih luas lagi. Jadi awalnya sebenarnya saya ditawarin sama tim Kita Bisa itu buka program bagi-bagi makan sahur dan buka waktu tahun lalu. Jadi awalnya itu kita sebelum Warteg Yatim nih. Itu setelah Lebaran programnya selesai, tapi donasinya masih ada sisa banyak. Akhirnya dari tim Kita Bisa menawarkan ini hasil donasinya mau kita salurkan ke program lain atau dari Mas Agusnya ada mau bikin program baru nih kata dia. Akhirnya saya diskusi sama Ustadz juga, akhirnya kita bikin namanya Warteg Yatim. Sejak tahun 2021, setiap hari Senin dan Kamis, Warteg Yatim rutin melakukan penyaluran berbagi makanan. Sedangkan di hari Jumat, penyaluran dikhususkan untuk santri dan anak-anak di panti asuhan dengan wartruk. Agus tak sendirian untuk menyiapkan makanan. Ia dibantu oleh Ustadz Abu Rasya, di mana Ustadz Abu Rasya
juga memiliki catering akikah yang diharapkan mengerti mengenai makanan sehat. Inilah dapur kita, dapur sederhana yang kemudian setiap hari di sini diproses nasi yang kemudian kita salurkan dengan ini food trucknya yang setiap hari dari Senin sampai Jumat mereka mencari panti-panti asuhan yang membutuhkan makanan. Sebetulnya bukan hanya makanan saja, kita sangat lengkap ya, dari mulai nutrisinya, kemudian vitaminnya, ada juga gizi-gizi seimbang yang kemudian jarang sekali menu-menu ini didapatkan di panti-panti asuhan. Yang menarik dan berbeda dari warteg yatim adalah food truck-nya, di mana truknya tersebut terbeli dari hasil donasi yang masuk ke warteg yatim. Ya berkat donasi dari para donatur, akhirnya kita bisa punya warteg kita sebutnya. Jadi ini tuh sebelum ada warteg kita pakai mobilnya tuh mobil biasa. Nah makin kesini kita penyalurannya semakin banyak. Jadi kita kayaknya butuh transportasi yang memadai gitu. Menjadi penyalur berbagi makanan sebesar ini tak pernah terbayangkan oleh Agus. Tak ada impian apapun tentang berbagi dan sedekah. Hal ini terjadi begitu saja. Hingga akhirnya melalui warteg yatim dan work truck ini di setiap minggunya sekitar 1000 box berhasil dibuat dan disalurkan. Kebahagiaan dari berbagi tak hanya dirasakan oleh Agus dan Ustadz Abu, tetapi juga dirasakan Wasti yang bekerja setiap harinya sebagai relawan menyiapkan makanan dan pengemudi warteg. Menjadi hal paling menyenangkan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Ya, pengalaman saya ngikut warteg yatim ini, apalagi jadi driver warteg yang tiap hari berkeliling di panti asuhan tuh bahagia, Kak. Karena apa bahagianya tuh kita ngelihat anak santri yang jarang ngeliat mobil gede kayak gini kan, apalagi food truck kayak gini, terus bawa makanan yang banyak, enak untuk mereka makan siang di panti asuhan, itu saya jadi ikut bahagia gitu. Memilih pekerjaan yang tak biasa membuat Wasdi lebih banyak bersyukur dengan apa yang diterima hidupnya hingga saat ini. Warteg yatim tak hanya menjadi penyalur kebaikan untuk berbagi kepada sesama, tetapi bagi dirinya ini merupakan tempat belajar tentang kehidupan. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah bagi umatnya, bagi umat yang membaca, mendengarkan, ataupun melantunkan lafaz suci ayat Al-Quran, niscaya akan mendapatkan banyak rahmat dan hidayah. Keutamaan bagi penghafal Al-Quran, salah satunya akan meraih pahala yang berlimpah. Beragam cara yang dilakukan umat muslim untuk menghafal Al-Quran, mulai dari mengaji hingga sekolah khusus hafal Al-Quran. Di Jakarta Timur, tepatnya di Ciracas, ada sebuah komunitas yang digerakkan oleh masyarakat lokal yang memiliki nama Kampung Quran. Ciracas Kampung Quran adalah satu kegiatan bersama membangun kesadaran masyarakat, khususnya Ciracas, untuk mau membaca Quran. Membaca Quran bukan hanya di masjid, itu biasa, di rumah biasa, di pondok biasa. Namun membaca Quran di ruang-ruang publik, ruang terbuka umum, di antaranya di taman-taman. Maka kami itu sudah adakan namanya rekreasi ngaji duha hataman Quran. Nah, itu sudah berjalan hampir 9 bulan ya, dari awal Ramadan tahun lalu dan sekarang. Ciracas Kampung Quran tidak hadir begitu saja. Kiai Anwar sebagai putra daerah yang besar di Kampung Ciracas memiliki keinginan yang sangat mulia untuk masyarakat sekitarnya. Acara di ruang-ruang terbuka pasti sifatnya umum. Targetnya ya semua lapisan masyarakat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak, bahkan terakhir itu siswa-siswi SMA hampir 300 orang hadir. Nah, kita hubungan sama Kasatpol Pendidikan Kecamatan, hubungan dengan Pak Camat. Kenapa? Banyak kepala sekolah, gimana nih dekadensi moral yang remaja, datangkan saja ke Ciracas Kampung Quran rekreasi.
remaja hadir, ibunya hadir, bapaknya hadir, kakeknya hadir. Bahkan ibu-ibu yang bawa bayi masih perlu ASI pun hadir. Kiai Anwar tentu tak sendiri menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk peduli dengan Al-Quran. Ia dibantu Ustadz Arizola berkolaborasi mewujudkan umat muslim di sekitarnya agar mau membaca Al-Quran. Memiliki tujuan yang sama dengan Kiai Anwar, Ustadz Arizola yang berprofesi sebagai penceramah ini turut melakukan pendekatan ke semua lapisan masyarakat. Apapun caranya ia lakukan untuk wilayah tempat tinggalnya agar semuanya bisa melek dengan Al-Quran. Kita pengen semuanya yang ada di Ciracas ini dari kecil besar sampai tua mereka bisa baca Al-Quran. Kita tahu bersama bahwasanya kalau kita melihat di indeks atau di data Kemenak dan di Institut Ilmu Al-Quran yang belum bisa baca huruf Al-Quran Hijaiyah itu 63% di seluruh Indonesia ini, khususnya Muslim. Berarti PR kita masih banyak banget. Kalau kita keliling-keliling itu masih ada orang tua yang belum bisa baca Al-Quran, anak-anak ikroknya belum bisa, anak-anak muda nongkrong belum bisa. Inilah kami pengen di Ciracas ini mendirikan yaitu Kampung Quran. Jadi semuanya nanti mayoritas supaya bisa minimal 100% minimal bisa Al-Quran semuanya. Nah, makanya kita biasanya mungkin ngaji Quran di masjid-masjid, kita jemput bola. Jemput bola kemana? Ke taman, tempat nongkrong mereka, tempat mereka duduk-duduk dan sebagainya. Dan mereka kita tidak melihat gitu nanti ini gerombolan apa dan sebagainya kita datengin. Bisa baca Quran belum bisa, kita langsung on the spot. Ada ngajinya on the spot juga di situ. Nanti juga di RT RW kita adakan teras mengaji. Disitulah strategi kita, pendekatan kita sehingga mereka mau untuk baca Al-Quran. 1 tahun sudah kegiatan Kampung Quran ini berjalan. Menggerakkan manusia dari kebiasaan-kebiasaan yang tak pernah dijalankan sebelumnya itu tak mudah. Kiai Anwar dan Ustadz Ari hanya memiliki niat yang sederhana, yaitu semata-mata hanya mencari ridho Allah. Biasanya ngaji di masjid biasa. Orang-orang yang belum terbiasa ngaji diajak ke masjid susah. Akhirnya apa? Kita buat ngaji di serambi rumah. Kan gitu kan, sambil rumah. Jadi kadang belum pakai hijab, belum pakai, yang penting ngaji dah. Nah, batasan enggak apa-apa. Kalau ke masjid malu, nanti kita siapkan gurunya. Kita kerjasama dengan Markas Quran Kolbun Salim. Jadi di Ciracas itu, Ciracas Kampung Quran ada 2 kegiatan, outdoor dan indoor. Kalau yang outdoor tadi, ngaji di taman, ya, singkat syiar. Yang berikutnya yang indoor. Indoor itu di masjid-masjid. Kerjasama dengan Markas Quran Kolbun Salim, LPTQ dan sebagainya. Ya ini apa? Bagaimana membumikan Quran di Ciracas. Bagaimana guru-guru TPA naik kelas. Maka ada tahsin Quran. Tahsin Quran untuk guru-guru TPA. Itu seperti itu. Karena nggak mungkin, kan kita bukan orang Arab. Yang nggak makro dan sebagainya kurang. Dan kita datangkan hafizat Quran yang ahli di ruang tertutup, maka disitulah ada pembinaan di beberapa masjid, di tiap-tiap RW kita adakan itu. Membentuk suatu kegiatan sangat tak mudah, menyatukan pemahaman menjadi tantangan terbesar mereka untuk keberlangsungan kegiatan ini, seperti mencari tenaga pengajar sukarela. Alhamdulillah tenaga pengajarnya kita di sini di Kelurahan Ciracas ini kita kumpulkan dari yang pembina-pembina TPA itu, kita ajak bersama-sama, yuk siapa yang mau jariah, yuk siapa yang mau nanti pahalanya mengalir terus dan sebagainya gitu. Akhirnya mereka ayo mau, karena kita kita mengajak mereka itu yuk tebar kebaikan. Selama kita menebar kebaikan, insya Allah kita menanam juga. Tak hanya berfokus dengan orang yang ingin belajar membaca Al-Quran, Kiai Anwar dan Ustadz Ari mengajak para ahli Quran atau orang memahami Al-Quran untuk turut sukarela mengamalkan ilmunya, seperti yang dilakukan Ustazah Sofiatun mendengar kata-kata yang diungkapkan Kiai Anwar tentang berbagi ilmu. Hatinya pun tergerak untuk membagikan ilmu membaca Al-Quran yang ia miliki. Saya tergerak dengan tadi yang dibicarakan sama Bapak Kiai, itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia yang bisa belajar Al-Quran dan mengamalkannya.
insya Allah walaupun sedikit, pengen mengamalkannya. Dan memang juga basicnya guru ngaji anak-anak. Al-Quran bisa dibaca dimanapun berada. Al-Quran biar bisa melekat pada diri setiap manusia, baik suka maupun duka, baik ramai maupun sunyi. Gitu. Insya Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, semoga kita terjaga dan insya Allah kelak dapat syafaat. Di Bekasi, ada komunitas sedekah yang sangat berbeda, tidak berupa materi, tetapi melainkan menggunakan keahlian untuk bersedekah. Sedekah cukur, itulah nama yang disematkan, merupakan kegiatan sedekah dengan cara memberikan cukur gratis. Kegiatannya kita lakukan sebulan sekali, ya kan. Tujuan awalnya sih untuk menjalin silaturahmi aja sih antara tukang cukur gitu, ya kan. Nah akhirnya lama-kelamaan antusiasnya banyak, kita bikinlah komunitas ini namanya Sedekah Cukur. Gerakan sedekah cukur ini berjalan melalui tangan-tangan orang baik, yaitu Gary. Siapa sangka pria bertato ini menjadi inisiator kegiatan yang penuh keberkahan. Kalau untuk sedekah cukurnya sendiri ini usianya sekitar 7 bulanan. Cuma sebelumnya memang sudah berjalan lama dari 2014-an. Cuma kita nggak pakai nama, ke panti-panti asuhan, orang ODGJ di jalan kadang. Panti asuhan menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan dari Gary. Berkat panti asuhanlah keahliannya mencukur menjadi awal mula perjalanan karirnya di dunia cukur. Saya belajar nyukur itu motongin anak-anak panti. Iya, dari situ kan akhirnya saya udah mulai bisa atau ahli gitu ya. Kan sayang kalau nggak saya lakuin lagi nih, karena kan mereka juga berjasa buat saya kan. Akhirnya saya lakuin sebulan sekali, yang tadinya cuma saya sendiri dan teman-teman, beberapa orang, 3 orang, 4 orangan lah. Akhirnya ya berkembang sampai sekarang, sekitar ada 60-an orang lah tukang cukur. Kegiatan sedekah cukur ini tak mungkin bisa sukses tanpa adanya teman-teman yang mendukung. Salah satunya Noval. Noval tahu betul bahwa kegiatan yang dilakukan Gary sudah berjalan hampir 10 tahun. Perjalanannya sih sebenarnya berawal dari aktivitas bulanannya Mas Gary. Karena kan sebelum Mas Gary punya barbernya sendiri gitu kan. Yuk kita motong yuk bareng sama anak-anak panti gitu kan. Karena kesini gitu makin banyak kan komunitas barber ya. Bisa dibilang Bekasi itu paling aktif lah komunitas barbernya. Jadi saling support. Dari situ terjalin silaturahmi, akhirnya tercetuslah ngelanjutin sedekah cukur. Berbuat baik ternyata tak semudah yang Gary bayangkan. Niat baiknya seringkali ditolak karena penampilannya. Halangannya ada aja ya, kadang yayasan-yayasan itu ada yang nolak gitu. Karena kan penampilan kita kayak gini nih, tatoan ya kan. Kadang ada yang nolak. Nggak mau, udah mas udah ada kok yang tiap bulan kita bayar. Daripada mereka bayar satu kepala 15.000, 20.000, berapa kali 30 aja udah berapa kan, mendingan sama kita gratis. Dibilang waktu banyak yang kebuang, kita jadi nggak dapet duit. Cuma kan balik lagi kita kan tujuannya pengen sedekah. Alhamdulillahnya juga karyawan-karyawan saya pada mau semua, semangatnya besar gitu. Makanya saya juga ya udahlah gas gitu. Perubahan demi perubahan dirasakan oleh Gary. Bersedekah tak membuatnya rugi secara materi ataupun waktu, melainkan banyak keberkahan yang didapatnya dan banyak hal positif yang membuatnya bahagia dan tak bisa dinilai dengan materi harta. Kalau untuk bersedekah itu ya nggak usah mikirin balasannya sih kalau saya. Apapun kita lakuin, entah itu kita mau nolong orang dalam bentuk tenaga atau apapun pokoknya. Yang penting kita ikhlas ngejalaninnya, insya Allah ada aja jalan rezekinya.